memberikan pengantar diskusi daring pada siang hari ini. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Bawaslu Jawa Tengah Bapak Fajar, yang saya hormati Bapak Rofiuddin, anggota Bawaslu Jawa Tengah Divisi Humas. Yang saya hormati Ketua Bawaslu Kabupaten Pemalang Bapak Heri, yang saya hormati Bapak Safruddin, anggota Bawaslu Kabupaten Malang Pak Awaludin dan Pak Sudadin. Puji syukur alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan diskusi daring dengan peserta Sekolah Kader Pengawas Partisipatif SKWP tahun 2020 dengan jumlah peserta 58 yang lulus ikut audio. Salam Allah, mari kita sampaikan kepada junjungan baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan sholawat dan salam senantiasa disampaikan pula kepada keluarga, sahabatnya, dan kita pula diberi syafaat baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin peserta diskusi daring, hadirin via info ini yang saya hormati, yang saya banggakan, masuk pada tahapan pembelajaran melalui diskusi daring ini. Saya akan kenalkan dulu terkait dengan kelembagaan Bawaslu. Bahwa Bawaslu ini di tingkat kabupaten dulunya adalah lembaga ad hoc yang masih bernama Panwaskap. Ya. Kemudian pada tahun 2018 Panwaskap menjadi permanen, ya, yang dikenal sebagai Bawaslu Kabupaten Malang. Ini punya fungsi dan peran yang sangat strategis di dalam melakukan proses pengawasan pemilu, baik pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah. Di dalam tugas, ya, atau melaksanakan tugas pengawasan, kami berlima. Ini dibagi menjadi 5 divisi. Ada divisi sumber daya manusia atau SDM, kemudian divisi pengawasan dan hubungan lembaga, kemudian ada divisi penanganan pelanggaran, divisi penyelesaian sengketa, dan divisi hukum dan humas. Dari 5 divisi ini, pada tugas pokoknya adalah sama-sama mengawasi proses pemilihan kepala daerah, sama-sama mengawasi proses tahapan pemilu. Ini kalau kita bicara pemilu tahun 2019, ya berarti pemilu. Kalau kita bicara tentang pilkada, maka disebut sebagai pemilihan. Dan tentu di dalam pengawasan pemilihan, Bawaslu tidak sendirian. Bawaslu diamanatkan oleh undang-undang harus melibatkan semua lapisan masyarakat, baik itu ormas, kemudian organisasi keagamaan, kemudian akademisi, LSM, dan apapun jenis organisasinya. Hal ini dituangkan atau diamanatkan dalam Undang-Undang 10 tahun 2016, pasal 131, untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemilihan dapat melibatkan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan dalam bentuk pengawasan pada setiap tahapan pemilihan politik bagi pemilih. Kemudian survei atau jajak pendapat tentang pemilihan dan penghitungan cepat hasil pemilihan. Tentu yang kita laksanakan pada hari ini adalah melibatkan teman-teman atau sahabat Bawaslu yang tergabung dalam SKPP ini
dalam rangka mendukung pengawasan bagi lembaga Bawaslu melalui pendidikan politik terhadap peserta sekolah kader pengawasan partisipatif. Fungsi Bawaslu setidaknya ada 3. Yang pertama, pengawasan atau pencegahan. Bawaslu dalam melakukan proses pengawasan ini lebih mengutamakan pada pencegahan. Artinya apa? Bagaimana diminimalisir mungkin potensi-potensi pelanggaran itu bisa dicegah. Jadi tidak terbalik setelah pelanggaran itu terjadi baru diproses, tidak begitu. Tapi Bawaslu lebih utamakan pada proses pencegahan. Nah inilah tahapan-tahapan pengawasan ini tentu Bawaslu mempunyai skema atau tata laksana dalam proses pengawasan. Kemudian yang kedua, penindakan. Kalau proses pencegahan itu sudah dilakukan oleh Bawaslu, kemudian kok masih tetap ada pelanggaran, maka Bawaslu akan melakukan penindakan sesuai dengan aturan atau sesuai dengan regulasi yang berlaku. Bagaimana cara menindak pelanggaran pemilihan atau pemilu. Yang ketiga, memutuskan sengketa proses. Hadirin peserta SKB yang saya hormati, pencegahan, pemetaan potensi pelanggaran, peningkatan partisipasi masyarakat, ya, ini dilalui dengan koordinasi dengan semua pihak. Maka di dalam semua tahapan, Bawaslu melakukan pencegahan bagaimana? Memetakan potensi-potensi pelanggaran, kemudian berkoordinasi dengan para pihak-pihak yang terkait, baik itu dengan parpol, dengan KPU maupun dengan pemerintah dan lain sebagainya. Kemudian ada hal-hal yang perlu diawasi terkait dengan pengawasan persiapan dan tahapan. Yang pertama, Bawaslu juga melakukan pengawasan terhadap perencanaannya. Perencanaan jadwal, kemudian sosialisasi, pendaftaran pemilih, kemudian ada penetapan calon, kampanye dan kampanye, logistik, kemudian pemungutan dan rekapitulasi. Jadi semua tahapan yang dilakukan oleh KPU, maka dipastikan lembaga atau Bawaslu hadir ikut di dalam melakukan pengawasan agar di dalam proses-proses tahapan itu dilakukan sesuai dengan aturan yang ada. Kemudian di dalam melakukan tindakan dan penyelesaian sengketa, ini menerima laporan, kemudian memeriksa dan mengkaji dan memutus dugaan pelanggaran, menerima verifikasi, mediasi, adjudikasi, dan memutus sengketa pemilu ataupun pemilihan. Jadi dugaan pelanggaran atau pelanggaran itu dasarnya ada 2. Bisa hasil dari temuan, bisa dari hasil laporan dari masyarakat. Nah, bagaimana nanti laporan-laporan yang benar, yang bisa diterima dan bisa dilanjuti, bagaimana? Harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Nanti akan dijelaskan oleh divisi penindakan. Dan strategi partisipasi, Bawaslu mempunyai pengawasan berbasis IT atau yang disebut dengan BawasLu. Ya. Jadi Bawaslu ini sudah semenjak pemilu 2019 sudah akrab dengan IT. Ada BawasLu, ada Siwaslu dan lain sebagainya terkait dengan pengembangan berbasis IT. Kemudian ada pojok pengawasan. Teman-teman kalau main ke kantor Bawaslu, ini pasti akan melihat ya di pojok itu, pojok tapi nggak pojok itu. Ada karena pintu masuk itu ada tulisan pojok pengawasan. Ini dalam rangka mengembangkan partisipasi masyarakat. Kemudian forum warga.
nanti akan ditunjukkan foto-foto kegiatan Bawaslu terkait dengan pendekatan terhadap masyarakat, mendatangi masyarakat agar masyarakat ini ikut andil di dalam pengawasan. Kemudian ada Saka Adyasta Pemilu. Kemudian ada pengabdian masyarakat, gerakan pengawasan partisipatif pemilu ataupun pemilihan. Peserta SKLB dan pimpinan Bawaslu yang saya hormati, di dalam melakukan pemetaan kerawanan pemilihan atau pemilu, di Bawaslu ini mempunyai yang namanya indeks kerawanan pemilu atau yang sering dikenal IKP. Nah, ada 4 dimensi di dalam menentukan indeks kerawanan. Ini perlu saya sampaikan, kira-kira kerawanan pemilu itu apa saja? Di bagian-bagian mana yang kok pemilu harus diawasi? Di situ merumuskan ada 4 dimensi, ada konteks sosial dan politik, di mana subnya adalah keamanan lingkungan. Keamanan lingkungan ini menjadi penting. Kemudian otoritas penyelenggara pemilu. Satu dari sisi keamanan lingkungan. Ini kalau di era-era di zaman dahulu itu banyak ya berita-berita orang yang beda politik, beda pilihan, ya, kemudian saling tidak tutur sapa sampai bentrok dan sebagainya. Jadi kalau penyelenggaraan pemilu biar lancar, ini ya tentu dipastikan keamanan lingkungan. Kemudian otoritas penyelenggara pemilu. Di sana ada siapa? Ada KPU. Kemudian ada Bawaslu, ada DKPP. Dipastikan penyelenggara pemilu ini melakukan tugas-tugasnya sesuai dengan koridor hukum, aturan main yang berlaku. Tidak boleh ya keluar dari garis-garis yang sudah ditentukan. Contoh saja umpamanya di situ ada tahapan pemutahiran data pemilih. Maka dipastikan orang yang berhak untuk memilih itu masuk di dalam daftar pemilih. Nah, kalau kok orang yang berhak memilih kemudian tidak masuk di dalam daftar pemilih, ini juga menjadi potensi rawan. Dan sebaliknya, orang yang seharusnya tidak berhak tetapi masuk di dalam daftar pemilih. Kemudian ada otoritas penyelenggara negara, ada relasi kuasa di tingkat lokal. Peserta yang saya hormati, penyelenggara negara ini juga bagian ya yang sangat rawan apabila para penyelenggara negara ini, ASN, gubernur dan bupati ini ternyata menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan politik praktisnya. Kemudian ada relasi kekuasaan dan tingkat nasional yang dimaksud tadi ya. Jadi kalau pemilihan bupati, wakil bupati ini sangat dekat dengan kekuasaan di tingkat lokal. Ini menjadi dimensi konteks sosial dan politik. Kemudian ada pemilu yang bebas dan adil. Tadi yang saya jelaskan terkait dengan DPT, ada hak pilih, pelaksanaan kampanye. Kampanye ini mungkin bagi orang yang awam di dalam pengetahuan pemilu dan pemilihan, kampanye ini dianggap hal-hal yang penting menyampaikan materi saja, tatap muka, berkumpul dengan banyak orang. Tetapi di dalam kampanye ini ada aturan-aturan yang tidak boleh ditabrak. Contoh, kampanye di tempat ibadah, kampanye di sekolah atau tempat pendidikan, kemudian kampanye di fasilitas negara seperti balai desa, puskesmas dan mas. Kemudian pemungutan suara, adjudikasi keberatan pemilu. Kemudian ada kontestasi hak ini, kontestasi, dimensi kontestasi, di sana ada sub kontestasi, ada hak politik proses, kemudian pencalonan, kampanye dan kampanye calon.
Di dalam kontestasi ini, tentu partai politik itu kan kepingin mendaftarkan, ya, mendaftarkan calonnya. Nah, di dalam mendaftarkan calon ini tidak semerta-merta satu partai politik itu punya atau memenuhi syarat untuk mendaftarkan, tapi apa syaratnya? Dari 20% kursi yang ada di DPRD ini harus terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi maka harus ada koalisi. Kemudian apakah calonnya itu memenuhi syarat atau tidak? Nah, ini harus diverifikasi. Ini menjadi titik rawan dan juga bisa menjadi sengketa. Kemudian ada partisipasi pemilih, kemudian partisipasi partai politik dan partisipasi publik. Nah, inilah yang dimaksud dimensi partisipasi pemilih ini. SKPP ini bagian mengajak kepada kader-kader SKPP ini yang nanti lolos untuk ikut andil di dalam melakukan edukasi politik atau pendidikan politik kepada masyarakat. Ini sangat penting. Jadi pemilu yang sudah kita laksanakan sekian tahun, maka seharusnya proses pemilu ataupun pilkada, proses demokrasi harus semakin meningkat, semakin berkualitas. Tentu di sana harus hadir para partisipasi publik, kemudian masyarakat yang punya kesadaran penuh terkait dengan peningkatan kualitas demokrasi. Oke, lanjut, Mas. Ada berapa pelanggaran yang ada tiga jenis pelanggaran di dalam pemilu atau pilkada. Yang pertama ada pelanggaran administrasi, ada pelanggaran pidana, pelanggaran kode etik. Jadi pelanggaran administrasi pemilu atau pemilihan meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu. Saya contohkan begini. Umpamanya tadi ada warga negara yang punya hak, ya, hak memilih, tetapi tidak dicantumkan oleh petugas ya pemutahiran data pemilih, padahal dia tahu dia punya hak. Nah, ini berarti masuk di dalam pelanggaran administrasi, proses tata caranya tidak sesuai dengan prosedur. Penyelesaiannya bagaimana? Nah, nanti akan diselesaikan, akan diterangkan oleh divisi lain. Nanti ya ini kalau pelanggaran administrasi ini tentu apa namanya penyelesaiannya mengirimkan surat rekomendasi ya, nanti bisa diperdalam lagi. Kemudian pelanggaran pidana pemilu. Nah, ini hal-hal yang menyangkut terkait dengan pelanggaran pidana yang diatur oleh undang-undang pemilu maupun undang-undang pilkada. Jadi berkampanye melakukan pungut hitung dan lain sebagainya, tahapan pilkada ini ada potensi pelanggaran pidananya. Jadi tidak hanya sekedar melulu pelanggaran administrasi, jadi pemilihan juga menyangkut tentang pelanggaran pidana. Jadi kadang-kadang masyarakat kita itu tidak ngerti, tidak tahu, ya, dia melakukan kegiatan kampanye di masjid atau di sekolah, ya, padahal itu pelanggaran. Kemudian melakukan manipulasi, money politik ya, yang sering terjadi. Melakukan money politik, memberi atau menerima. Nah, ini di masyarakat dianggap hal yang biasa-biasa saja, padahal itu menyangkut pelanggaran pidana dan integritas seseorang. Kalau dia masih menerima money politik atau politik uang, maka harga diri sudah terjual. Nah, di dalam Undang-Undang 10 ini menerima dan memberi atau pemberi dan penerima ini sama-sama masuk di dalam pelanggaran pidana. Kemudian ada pelanggaran kode etik. Ini menyangkut penyelenggara pemilu atau pemilihan. Peserta SKPP yang saya banggakan, pilkada tahun 2020 menjadi sejarah bangsa ini, karena dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19. Maka apa yang dilakukan oleh Bawaslu? Mendorong agar semua baik penyelenggara
masyarakat, pemilih, dan peserta pilkada, ini partai politik, kemudian calon bupati, calon wakil bupati, maupun tim kampanye, tetap mengedepankan keselamatan dirinya, keselamatan masyarakat, keselamatan penyelenggara, keselamatan tim, dengan mematuhi protokol kesehatan. Bukan berarti adanya pandemi ini Bawaslu nanti akan memberikan satu pelonggaran, tidak. Bawaslu akan tetap melaksanakan fungsi-fungsi pengawasan dan menindak pelanggaran pemilihan sesuai dengan aturan yang ada. Itu coba foto kegiatan Mas terkait dengan sesuatu bisa ditampilkan nanti. Ini barangkali ada yang Bawaslu masuk sekolah juga ada. Barangkali ada peserta SKWP yang lulusan dari pernah jadi peserta ya waktu Bawaslu masuk di sekolah-sekolah. Oh belum siap. Oh bentar. Nah ini kegiatan-kegiatan Bawaslu ya. Ini dengan Komite Senam Peduli Pemilu ya, di Kecamatan Comal. Ada yang pernah mungkin dulu jadi peserta senam ya. Ini sebelum COVID. Oh ini sebelum COVID ya, ya sebelum COVID. Jadi jangan jangan salah tafsir nanti sebelum COVID. Lanjut Mas. Ada lagi ya? Ini Bawaslu ya di SMA 2 ya. Ada yang alumni SMA 2 ini? Barangkali dari peserta juga dulu. Kemudian di mana lagi Mas? Ini di MAN ya. Ini masuk sekolah itu. Kemudian di SMK ini ya. Di SMK Negeri Malang. Ya. Terus mana lagi Mas? Ini di mana ya? Petarukan, Pasar Petarukan. Oh ini di Pasar Petarukan. Ya. Bawaslu masuk pasar, bukan belanja, tetapi melakukan pendidikan politik kepada pengunjung pasar. Lanjut Mas. Ini di objek wisata Widuri ya, dimasuk di wisata Widuri. Lanjut Mas. Tidak lama ya. Nah ini dengan mahasiswa ya, ini audiensi ya dengan mahasiswa ya, mahasiswa perguruan tinggi yang ada di Pemalang ya, ada Setia Soler, STT Pemalang, Akbid ya. Oke, ini dengan SMA Muhammadiyah, oke. Belik ini ya, lanjut Mas. Ini di mana ini? Belum jelas ya. Sama ya, ya di SMA. Ini dengan para tokoh Muhammadiyah, ya. Ini tokoh Muhammadiyah. Ya lanjut. Ini dengan NU ya, ya. Dengan NU para ya, dengan ormas NU ya. Oke, lanjut Mas, ada lagi yang dengan angklung ya. Ini dengan desa pengawasan ya. Desa pengawasan di mana ya? Lupa saya. Penusupan ya? Sungapan, ya Sungapan, Kecamatan Malang. Oke, lanjut Mas. Tambah nih ya. Masih banyak lagi foto-foto kegiatan yang belum bisa ditampilkan ya. Saya kira itu, silakan tambahan dari Pak Awal